Purwadika IT Startup School. Selamat pagi, Pak Purwo. Selamat pagi. Nah, ini Pak Purwo bisa dibilang sebagai penyelamat gitu ya anak-anak Indonesia yang kepengen banget belajar mengenai coding atau semua berhubungan dengan IT. Pak Purwo kan lama di Amerika sekolah di sana, terus akhirnya bisa kembali ke Indonesia dan punya motivasi untuk mendirikan sekolah tuh awalnya apa, Pak? Iya, jadi mungkin karena ayah saya ini juga seorang guru ya, dari umur 17 tahun sudah jadi guru, mungkin itu menurun ya. Kita punya passion ya di dalam pendidikan. Jadi memang awalnya saya mau ke Amerika itu memang udah punya satu impian tadi, mau kembali ke Indonesia untuk mendirikan sekolah, memajukan pendidikan di negara kita ini. Asik. Jadi emang bukan pengen di Amerika terus pengen kerja dan berkarir di sana. Sebetulnya gitu saya ya, di Amerika itu sudah punya usaha. Ya, saya sudah buat konsultan, software house dan training center. Dan saya juga sudah dapat tawaran pekerjaan. Dan teman-teman juga banyak sebagian yang tidak pulang. Tapi ya impian inilah yang passion yang membakar itu kayaknya tidak bisa dikubur ya. Jadi saya juga tetap kembali. Berarti mencuri ilmu lah ya intinya ya, mencuri ilmu mereka untuk dibawa lagi ke sini. Nah, kalau gitu kalau misalnya kita melihat Purwadika IT Startup School kan memang sekarang sudah berkembang sedemikian rupa gitu. Saat ini sudah berapa orang yang memang tergabung dan juga sebesar apa sih antusiasme masyarakat untuk masuk gitu? Jadi sebenarnya kita mendirikan Purwadika ini sejak 1987. Jadi begitu saya kembali studi, lulus S2 dari Amerika, saya langsung memulai sekolah. Dan memang saya memulainya vocational. Sebetulnya impiannya kan membangun universitas. Orang tua sebenarnya sudah sediakan lahan tanah untuk segala macam lah. Tapi kita mulai dengan vocational. Dan bayangkan sudah 30 tahun. Dan rata-rata per tahun kita siswa itu 500. Jadi kalau dihitung sampai sekarang kita sudah 15.000 sebetulnya alumni kita. Ya. Dan ini jurusannya sama kayak misalnya di fakultas gitu, Pak, atau hanya full IT aja atau mungkin ada sub major yang lain gitu. Jadi saya selama ini fokus di IT. Karena disitulah bidang keahlian saya ya. Baik di bidang hardware maupun software. Seperti itu. Oke, antusiasmenya sebenarnya seperti apa sih? Karena kalau misalnya kita bicara mengenai IT kan kalau saya sendiri gitu, mungkin masih buta banget. Apakah memang banyak sekali gitu peminat yang benar-benar, saya ingin belajar IT apalagi membuat startup gitu saat ini? Iya. Jadi memang kalau kita lihat ya tidak bisa dipungkiri teknologi IT itu sudah meresap ke lifestyle bahkan ya, ke kehidupan semua segi. Jadi kecenderungannya juga dengan perkembangan. Jadi sebetulnya kalau kita mau teliti ya, dunia kita ini sudah dilanda 3 gelombang besar teknologi. Pertama adalah hadirnya internet, kalau masih ingat. Terus hadirnya cloud dan mobile computing. Nah, lalu yang akan datang ini adalah yang namanya IoT, Internet of Things. Internet of Things. Nah, jadi Internet of Things adalah bicara sekarang connecting human with anything. Jadi everything to everything. Jadi katakanlah kita punya alarm clock, itu bisa connect sama kita punya coffee maker. Nah, refrigerator kita bisa connect directly reorder ke supermarket. Itu jadi luar biasa. Semudah misalnya ada aplikasi yang kalau misalnya kita mau nyalain AC atau buka gerbang tuh langsung dari handphone semua dari gitu mobile, ya, Pak, misalnya. betul. Dan everything is automatically. Jadi kita bisa control everything we got, everything ya. Including kita punya mobil dengan mobile handphone, betul. Jadi kalau saya mau berangkat siang kan panas, saya bisa nyalakan dulu AC-nya, nyalakan engine-nya from remote. Seru ya. Ini seperti zamannya Doraemon gitu, dia datang dari masa depan balik lagi ke sini. Iya, atau kita kalau nonton Mission Impossible gitu yang kayaknya jadi nggak mungkin, sekarang kayaknya udah semakin real gitu ya, Pak ya. Oke, kalau tantangannya sendiri ada nggak sih, Pak, dalam mendirikan sekolah ini atau mungkin apa yang dijalani hari-harinya gitu? Iya. Mungkin kalau kita bicara tantangan ya, kita kan mendirikan sekolah. Kalau perlu diketahui mendirikan sekolah itu butuh 4 komponen. Pertama komponen adalah guru, itu nomor 1. Kalau sekolah mau berhasil, gurunya harus berkualitas. Dan mungkin kita tahu semua fakta, guru itu langka sekali yang berkualitas, apalagi di Indonesia ini kan. Nah, yang kedua adalah komponennya materinya, kurikulumnya. Apa yang kita mau ajarkan itu juga penting. Kalau salah materi nanti hasilnya berbeda, ya kan, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Yang ketiga itu adalah kualitas murid. Kualitas murid. Yang keempat baru adalah fasilitas. Coba kalau saya lihat mindset kita nih, selama saya di sini, kayaknya fasilitas yang lebih diutamakan. Nah, orang percaya dulu gitu ya. Betul, lihat dulu fasilitasnya. Mungkin ada kolam renang atau lapangan bola begitu kan ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau berhasil di dunia pendidikan, mendirikan satu pendidikan adalah tadi. Komponen pertama adalah guru. Nah, jadi tantangan saya itu tadi,
guru Cari guru susah. yang bagus. Kalau kurikulum mungkin tidak, karena saya sudah ada ilmunya. Dan murid juga yang Murid mungkin agak juga. susah ya. Oke, nah kalau bicara mengenai murid gitu, kalau saya mendengar kata IT mungkin berpikiran, oh berarti kalau misalnya kita masuk ke sekolah IT kita harus punya modal dulu, kita harus punya paling nggak punya komputer dan punya lain-lain gitu. Tapi Iya. sebenarnya apakah ada gitu program yang ditawarkan yang kita juga bisa kalau murah gitu, nggak harus kita bayar sebegitu Iya. besarnya dan modal sebegitu Iya. besarnya. Jadi begini, kalau dibilang modal, nama kita mau belajar di IT, nomor satu pasti harus punya laptop. Itu sudah Itu harus udah utama syarat ya. modal utama. Makanya di sekolah kami itu kalau tidak ada siswanya kami berikan laptop satu orang satu. Oh, itu Mereka wajib dipinjamkan, Pak? wajib harus memiliki. Tapi biasanya murid kita umumnya sudah memiliki. Bagi yang tidak, kita akan bantu. Ya, Oke. kita kasih bantu. Karena laptop itu harus dibawa tidur lah ibaratnya ya. Lab itu soulmate betul lah. 24 hours gitu kan. Nggak mungkin kita ngantri ya. Sebab intinya adalah skill itu harus banyak praktis. Apalagi coding. Harus Tapi banyak kalau latihan. misalnya untuk anak-anak yang berprestasi tapi kurang mampu gitu, Bapak menyediakan beasiswa Iya. juga? Saya terus terang paling cinta sama anak-anak berprestasi. Yang penting punya attitude, mentalitas, keinginan yang kuat. Dan terbukti selama ini kami selalu kasih beasiswa hampir. Kecuali yang profesional ya, level ya. Kalau yang level kita punya training yang untuk targetnya anak-anak SMA, lulusan SMA, itu kebanyakan kita beasiswa. Oke. Saya Biasanya memberikan berapa beasiswa orang? sampai 100%. 100%. Sampai 100%, maksudnya jumlah beasiswanya. Sampai ada yang 100% tidak bayar apa-apa. Gimana cara dapetnya kalau begitu? Kita mengadakan seleksi. Jadi saya ada tes, ada soal tes, kita tes logiknya. Karena kan memang kemampuan logik penting kalau mau berkarir di IT. Terus kita tes dia punya attitude ya, karakter. Kita interview seperti itu. Dan terbukti bahwa saya juga menuai hasilnya. Bahwa katakanlah saya punya murid yang lulusan yang sudah beasiswa, ada yang sudah berkiprah di luar negeri, bahkan menjabat posisi yang tinggi ya di perusahaan yang multinasional gitu kan. Yang di lokal bagaimana? Bahkan menjadi tangan kanan saya sekarang. Kan kita kan punya kurikulum kan perlu ada yang kelola. Udah itu tangan kanan saya, murid-murid saya sendiri. Terjamin. Tapi Ya, kalau jadi saya misalnya- enaknya di situ ya. Kalau tadi misalnya Pak Purwo bilang cari murid itu susah, tapi ternyata banyak juga dong Pak yang berprestasi. So far ya, saya sudah sering juga mengiklankan lewat radio. Soalnya saya cari, saya rindu. Susah seperti cari jarum dalam jerami gitu ya. Yang punya mentalitas berani gitu. Oke, datang sama saya sini, saya tes, saya interview. Takutnya keberanian itu kah yang menghalangi atau mungkin ya saya kurang mengekspos apakah mesti spend so much fun untuk sampai everybody knows ya. Ini makanya perlu satu kerjasama ya. Kita perlu dibantu juga, ibaratnya supaya kita diketahui bahwa kita tuh Iya ini. dong. Makanya kita juga ingin memberikan informasi begitu kalau memang startup dan juga IT ini nih lagi seksi banget saat ini ya kan. Betul. Memang banyak yang tergugah untuk mempelajari lebih lanjut. Nah, ada bukan cuma di private sector aja yang menganggap industri ini adalah industri yang seksi, ternyata di pemerintahan atau public sector ini juga semakin banyak dikembangkan untuk daerahnya masing-masing. Seperti Satlantas Polres Sukabumi Kota Jawa Barat yang baru saja meluncurkan aplikasi Electronic Mobile Center and Information atau singkatannya adalah IMOCI. Nah, aplikasi bagus banget nih mempermudah komunikasi dengan polisi. Mungkin masyarakat banyak yang masih mengalami kesulitan juga ya untuk komunikasi. Menurut Pak Purwo gimana nih melihat Indonesia sekarang udah mulai di public sectornya gitu ya Pak, udah mulai mengembangkan aplikasi-aplikasi semacam ini. Nah, seperti saya jelaskan tadi yang ada 3 gelombang teknologi. Jadi dengan teknologi ini semua model itu berubah. Seperti usaha bisnis dulu itu ada B2B. Ya kan, business to business, B2C, retail ya kan, business to customers. Sekarang itu adalah human to human, atau juga ada person to person atau peer to peer istilahnya. Jadi sekarang itu dengan teknologi ini memungkinkan orang bisa berkomunikasi satu dengan yang lain secara direct. Nah, makanya dengan aplikasi tadi yang kita dengar itu bagus sehingga masyarakat bisa directly Langsung ya kan, contact to gitu the ya. right person at the right time gitu kan ya. Tidak perlu ada barrier lagi middleman, dan itu memang sudah trennya seperti itu. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya untuk sekarang kan Pak Purwo kan juga sedang mendirikan sekolah. Ya. Ada nggak sih kerjasama yang Bapak lakukan dengan pemerintah seperti aplikasi tadi misalnya? Atau mungkin ada dukungan khusus dari pemerintah untuk Bapak?
mungkin gini, sejalannya kita punya perjalanan sekolah dari mulai yang namanya Computer Design School terus berubah menjadi IT Startup School, ya kan. Nah dulu pada tahun 1991 saya pernah mendapat dukungan dari Bapak B.J. Habibie ya, waktu beliau menjadi Menristek. Kami diizinkan untuk ikut di pameran Ristek tahun 1991 yang seyogianya yang ikut serta sebenarnya perusahaan pemerintah dan universitas negeri. Tapi kami swasta dan kursus juga diizinkan untuk ikut serta, bahkan dikunjungi oleh Bapak Presiden Soeharto. Karena pada waktu itu kami memperagakan karya-karya siswa yang menurut saya sangat membanggakan. Seperti kita sudah bikin yang namanya touch map. Jadi sebuah peta Indonesia yang bisa disentuh. Wow. Dan itu terkoneksi langsung ke video player. Jadi kita tinggal tunjuk misalkan kota Jakarta, dia akan searching the video and then playing about Jakarta. Untuk pariwisata. Dan ini tahun 91. Tahun 91. 91 Ya, betul. udah seperti kita sudah itu. bikin komputer berbicara. Kita bikin untuk penetasan telur, ya kan kita tahu Presiden Soeharto waktu itu suka sekali dengan pertanian, pariwisata dan peternakan. Jadi itulah karya yang pernah kita lihat. Nah, sekarang setelah kita berkembang sebagai entrepreneur school ya, seperti startup school, mungkin belum ada ya dukungan dari pemerintah lagi. Belum lagi. Ya, Tapi mungkin singkat saja saya ingin tahu begitu. Kalau misalnya memang kita mau belajar IT, apa yang harus kita persiapkan terlebih dahulu dan semenggugah apa sih potensi untuk membesarkan dunia IT di Indonesia? Jadi supaya diketahui dulu, pendidikan kami ini kan ada yang namanya Startup Fast Track, yaitu betul-betul membantu orang di training selama 6 bulan, belajar coding, lalu incubation selama 6 bulan kita bantu mulai mendirikan usaha startupnya dan tidak ada requirement IT background sama sekali. Jadi hanya datang aja langsung dengan keinginan. Gitu tadi. Dan laptop ya Pak ya? Betul. Dan terbukti bahwa bahkan yang non IT ini bisa bahkan lebih baik hasilnya daripada yang bahkan yang sudah IT background. Itu sangat memukau ya. Berarti artinya masih ada harapan buat kita ini ya. Betul. Katanya when there's a will, there's a way. Nah, itu dulu. Tadi saya bilang faktor guru tadi penting. Kalau memang kita guru dan kurikulumnya bagus, asal murid punya attitude, sikap yang bagus, pasti bisa. Pasti bisa. Terima kasih banyak Pak Purwani, kita jadi banyak pencerahan hari ini gitu ya. Semoga sukses terus ya Pak sekolahnya. Thank you Pak. Nah, kami juga masih akan kembali dengan sejumlah informasi hangat untuk Anda. Indonesia Morning Show segera kembali.